warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tak ada ucapan yang paling pantas kita ucap selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena masih diberikan sebuah kenikmatan hidup. Bersyukur karena sampai saat ini, detik ini, kita masih diberikan sebuah nikmat. Nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Terlebih nikmat mendapatkan keberkahan di dalam bulan Ramadan. Kemudian salawat beserta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa detik berganti menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari pun berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan pun berubah menjadi tahun. Itu akan terus terulang, terus dan terus terulang. Waktu terus berganti, masa terus berubah. Tak terasa tahun yang lalu kita masih merasakan Ramadan, kemudian akhirnya 12 bulan berikutnya pada saat ini kita juga masih alhamdulillah bertemu dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, dalam momentum bulan Ramadan ini tak lain tak bukan kita sebagai orang yang beriman hanya ingin mendapatkan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Makna dari bertakwa adalah mengerjakan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Kemudian di dalam bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh dengan maghfirah ini, ada dua contoh yang bisa kita ambil sebagai ikhtibar. Ada dua hewan yang juga melaksanakan puasa, sama seperti kita manusia. Ada yang pertama, hewan yang bernama ular. Ular juga melakukan puasa. Jadi ketika ular sudah makan, setelah makan dia juga berpuasa, menahan diri, tidak makan, berhenti di suatu tempat, tidak pergi kemana-mana, sehingga sampai waktunya dia menjadi berubah, kulitnya berubah, namun ternyata sifatnya tidak berubah. Jadi secara fisik kulit ular berubah menjadi cantik, menjadi indah. Namun yang disayangkan, awalnya makanannya adalah makanan yang tidak baik yang dia makan, tetap menjadi makanan itu saja yang dia makan. Ini adalah ular. Bagaimana konsep ular? Ular ketika awalnya dia tidak berpuasa, dia menjalar. Kemudian ketika dia berpuasa, tetap juga masih juga dia mematuk, masih juga dia melilit. Tidak ada sikap yang merubah menjadi lebih baik. Ini adalah contoh seekor ular. Kemudian yang kedua, ada contoh seekor hewan. Hewan ini adalah ulat. Bagaimana kita melihat ulat?
Siapa saja yang menyentuh ulat, maka dia akan merasakan gatal yang luar biasa. Lebam tangan kita dibuatnya. Namun ulat ini sadar diri, akhirnya dia berpuasa. Berbulan-bulan dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tujuannya apa? Tujuannya agar dia bisa berubah menjadi ulat. Karena tidak semua orang suka dengan ulat. Sekarang dari posisi dia berpuasa, dia tidak makan, dia tidak minum, akhirnya berubahlah dia menjadi sebuah kepompong. Dari proses kepompong bertahan beberapa hari tidak makan, tidak minum, akhirnya apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian dia adalah menjadi sebuah kupu-kupu yang indah, yang menawan, yang awalnya dia tidak bisa terbang, akhirnya bisa terbang melihat isi bumi, terbang mengintari alam, terbang ke sana, terbang kemari, indah elok dilihat. Nah, apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ada dua hewan yang bisa kita ambil di dalam diri kita. Apakah kita ingin menjadi hewan yang pertama atau menjadi hewan yang kedua? Kalau hewan yang pertama itu adalah menjadi perbuatan yang sia-sia. Jadi yang dulunya kita sifatnya buruk, masih tetap buruk, tak ada berubah. Tapi kalau hewan yang kedua, ada niat di dalam hati ingin merubah diri menjadi lebih baik lagi. Dulu belum berubah, ketika datang bulan Ramadan mengambil berkah, puasa di bulan Ramadan, kemudian sholat tarawih di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang dulu mata tidak pernah dijaga, hidung tidak pernah dijaga, mulut tidak pernah dijaga, telinga tidak pernah dijaga, akhirnya berpuasa pada bulan Ramadan, selesai di bulan Ramadan berubah. Mata melihat sesuatu yang indah-indah, yang baik-baik, mulut berkata sesuatu yang baik-baik, telinga mendengar sesuatu yang baik-baik, dan semoga kita menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ini menjadi ikhtibar buat kita, buat kami sendiri, buat kita semua, dan menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang pilihan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.